itu ya yang perlu apalagi dipersiapkan lagi. Biasanya kerjasama sama dinas kebersihan, karena dinas kebersihan setahu saya ada dekat sini ya, dekat Bidin. Nah, setahu saya itu ada, kalau lingkungan tempat saya tinggal itu ada pengambilan sampah yang diracun, misalnya sama-sama botol plastik, itu pengambilan setiap minggu satu kali. Jadi kalau bisa kita berkoordinasi sama yang kebersihan, mungkin kita minta jadwal apakah hari Jumat. Nah, dengan adanya itu kita membiasakan anak-anak tidak membuang sampah yang tidak itu di tempat sembarangan, kita punya wadah. Mungkin itu yang perlu dilihat lagi. Hal yang lainnya saya pikir sepertinya sudah mulai. Itu alhamdulillah saya sudah. Karena guru-guru sendiri selalu murah dalam setiap pembelajaran yang diberikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan, dan saya selaku dari komite mendukung sekali. Kalaupun ada kendala-kendala perlu dukungan dari para orang tua, silakan sampaikan saja ke komite. Kita akan menyampaikan kepada para orang tua untuk bisa mensupport kegiatan kita ini dengan perwakilan kelas-kelas yang sudah ada di sekolah kita. Demikian, mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan saat ini. Tetap semangat, harus optimis. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita dikasih kepercayaan adalah sesuatu yang harusnya membanggakan, karena tidak semua orang bisa diberikan kepercayaan seperti ini. Yang penting untuk segala sesuatunya, sukses itu ditentukan dari hasil kekompakan tim. Satu. Yang kedua, sukses itu akan terlihat, akan berhasil capai kalau tidak ada dusta di antara kita. Ya, itu yang penting. Jadi tidak ada saling tutup-nutupi, apa yang kurang, apa yang lebih, silakan dibahas bersama. Kemudian apapun itu bentuk saran atau kritikan, itu hal yang wajar. Selagi itu untuk kemajuan dan kebaikan, saya pikir itu tidak menjadi hal kendala. Tetap semangat, kerjasama yang baik. Kelihatan kalau slogan dari 179 bisa dibuktikan. Bersama menjadi sang juara. Oke, tadi kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama menjadi sang juara. Oke, terima kasih Bu Dokter atas arahannya. Mudah-mudahan kita menjadi sang juara. Ya, pada intinya komite mendukung kita untuk menjadi sekolah sehat, menjadi sang juara. Selanjutnya adalah acara yang ketiga adalah informasi tentang indikator stratifikasi sehat. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua Sekolah Sehat, Ibu Eli. Kepada Ibu Eli, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Indonesia 9, Kepala Lokana beserta Wakil Dewan Guru, yang terhormat Ibu Dr. Indonesia, Wakil Komite. Terima kasih untuk hadirnya. Mohon maaf sebelumnya saya menyampaikan ini suara saya sedang berbu. Seminggu ini terkendala untuk bersuara, dimulai dari cucu saya batuk, lalu kita semua kena. Saya udah minum obat, cuma kalau di sekolah nggak berani minum obat batuk karena pasti tidur. Jadi kalau udah sampai rumah minum udah teler aja dan langsung tidur. Tapi pasti begini, udah proses dalam batuk masih seperti ini. Mungkin suruh puasa ngomong aja. Tapi di kelas kan harus ngomong. Jadi anak-anak juga adalah tolong yang namanya suaranya lagi merdu, saya merdu. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah lagi tadi pertemukan dalam keadaan sehat di rapor tentang sekolah sehat.
Terima kasih juga kepada yang sudah hadir memenuhi undangan hari ini, dan permohonan maaf khususnya kepada Ibu Pemirsa. Maaf banget mendadak. Saya rencananya minggu depan ya untuk rapat itu Bu Dokter. Karena minggu hari ini Bapak katanya mau rapat, boleh minggu depan aja. Jadi saya agak bersantai-santai itu Bu Dokter. Ternyata tiba-tiba siang hari, Meli besok rapat yang lalu saya minta nomornya dan Ibu komite yang untuk wakil bendara dikasih oleh Bu Wajawati. Terus karena saya mengerjakan, jadi ceritanya maaf Bu Dokter ini, waktu rapat tanggal 7 di kecamatan saya dapat ini indikator tentang stratifikasi sekolah sehat. Ini memang saya nggak mau fotokopiin. Kenapa nggak mau? Karena ada 12 lembar. Kalau harus difotokopi itu 20 orang. Mana uangnya gitu. Itu si kulit teli pikirannya begitu gitu ya. Jadi saya itu memang sudah niat udah nawa itu. Saya mau ketikin, saya mau ketik ini lah. Udah saya ketik. Nih, saya nggak mau saya ketik. Maksud saya akan share di grup, teman-teman tinggal baca, nggak perlu fotokopi, karena fotokopi harus berapa jujur ke saya ini baca. Begitu, jadi termasuk ke Bu Dokter itu tadi saya mau ini aja Bu Dokter, tapi belum siap karena ini ada 12 lembar. Saya baru di lembar ke-9 kalau saya nggak salah, itu baru kemarin sore pulang dari sekolah saya ketik ulang sampai semalam itu jam 1 saya baru selesai, itu pun belum selesai. Baru halaman ke-9. Maksud saya nanti kita bahas bareng-bareng. Kita nanti ini indikatornya itu loh. Jadi nanti kerja kita nggak lari dari sini. Itu niatan saya. Tapi nggak selesai. Ya karena mau rencananya minggu depan gitu. Jadi mohon maaf karena ini belum selesai. Saya mengerti. Saya akan lanjutkan lagi 3 lembar lagi soal selesai. Saya kirim di grup. Nah, setelah dikirim di grup teman-teman tahu. Misalnya saya pokja kebersihan, tugas saya apa ya? Tinggal lihat indikatornya. Pokja saya ada ini, apa ini? Tinggal lihat gitu. Jadi sekali lagi kerja kita nanti nggak apa sih, nggak bertele-tele, tepat sasaran gitu loh. Langsung kalau nembaknya langsung kena titik tengah gitu, kena langsung. Jadi nggak ada sia-sia kerja kita. Itu rencana indah saya. Ternyata tadi Bapak atau besok pilih ya siapa aja kalau siapa cuma akhirnya aku belum selesai ya Pak. Siap cuma belum selesai, mohon maaf. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu sedikit karena kegiatannya dalam lomba sekolah sehat tentu terkait dengan program kerjanya UKS, di mana program kerja UKS kita mengenal dengan istilah trias UKS yang terdiri dari pendidikan kesehatan, lalu pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Indikator yang sedang saya ketik ini pun terdiri dari 3 poin tadi: pendidikan, pelayanan, dan pembinaan lingkungan sehat. Beruntungnya adalah bahwa sekolah sehat dilaksanakan setelah kita ditunjuk untuk adiwiyata. Jadi kita nggak berat-berat lagi, tinggal melanjutkan. Maka saya pilih panitianya juga yang memang di adiwiyata sudah menangani itu. Jadi nggak tukang tindih kayak Bu Tami nangani toga, saya masukkan bocahnya toga. Nggak ada lagi Bu Emidarti di komposting, saya masukkan komposting. Seperti itu ya, maksudnya biar tidak cuma di kok saya Bu Ponco di adiwiyata di LS Lepipa, karena beliau koordinator Lepipa. Kemudian setiap poin-poin UKS tadi, pendidikan kesehatan, pelayanan, dan pembinaan, itu ada 4 penilaian. Pertama, penilaian minimal. Ini minimal yang harus ada di sekolah kita. Lalu ada standar, lalu ada optimal, dan terakhir adalah paripurna. Mungkin kalau kita penilaian
komponen mengajar kita ada yang 1, 2, 3, 4. Nah seperti itu. Yang minimal berarti nilainya hanya 1, yang standar berarti nilainya 2, lalu optimal 3, paripurna 4. Tentu harapan kita yang paripurna. Cuma menuju ke paripurna itu kan agak lumayan berat. Maka di sini dibahas, ditulis yang minimal itu apa yang harus dipenuhi. Kalau sudah minimal terpenuhi, baru masuk ke standar apa yang harus dipenuhi terus sampai dengan ke paripurna. Semakin tinggi tingkatannya, itu yang harus kita kerjakan semakin banyak. Tapi insya Allah kita bisa ya, maunya sih kita bisa mencapai angka 4, pengennya mudah-mudahan ya bisa mencapai angka 4. Kemudian berikutnya, kemarin kemudian cewek saya, Bu Eli, kerja saya apa? Nah, teman-teman yang punya ruang seperti Bu Lili, perpustakaan, Bu Bojo, Lepipa, lalu Pak Rijal, masjid, itu tugasnya apa? Tugasnya adalah satu, ada program. Ya, programnya apa? Setelah itu ada program, ada termasuk UKS, Bu Erina Media. Ini yang paling banyak beliau nih, Bu Erina Media. UKS, masjid, perpustakaan dengan lab, program dulu. Harus ada programnya. Lalu kayak di masjid ada jadwal sholat Jumat. Kalau dulu kita sholat ada bergiliran sholat ya, nah sekarang kan kita sholat bareng-bareng ya banyak. Jadi ada jadwal sholat zuhur bersama, mungkin ada sholat duha misalnya. Lalu misalnya di situ kita ada kegiatan pengajian bulanan guru-guru. Nah seperti itu ada dilengkapi, ya. Termasuk di IPA nanti ada program kerjanya. Di IPA sudah lengkap, Bu Boco sudah punya semua, tinggal ganti tahun ya Bu. Tinggal ganti tahun. Perjalanan ada berubah ya, yang kelas 7. Nah ini nanti tunggu Dardi yang memberikan laporan kepada Bu Boco karena kita sudah masuk ke umur. Tapi dari besar sudah ada foto ya, minimal foto kita sudah terpanjang foto ya. Sudah ada foto-foto guru-guru IPA. Nah, programnya, jadwalnya, program semester kegiatan lab dari teman-teman guru IPA nanti harus sudah ada. Lalu perpustakaan, Bu Lili sudah pandai perpustakaan, Bu Lili programnya. Sekarang ada yang digital ya Bu Lili, pokoknya kelengkapan Bu Lili. Buku pengunjung, buku peminjaman, semuanya ada. UKS paling banyak kita ngobrol berdua nanti ya Bu ya, karena banyak banget. Kalau ngomongin di sini habis waktunya untuk ngomongin dengan Bu Metia. Nanti kita ngobrol berdua karena banyak sekali. Lalu nanti teman-teman akan didampingi oleh anak-anak. Pokja misalnya ada berapa orang akan didampingi oleh anak-anak. Bu Metia dan saya akan memilah siapa saja yang masuk ke dalam Pokja UKS, Pokja Toga dan seterusnya akan kita pilih-pilih. Kemudian yang berikutnya satu lagi ada Mading ya, Bu Siti Anawai, terima kasih menggantikan Bu Intan Pak. Bu Intan kemarin agak berkeberatan karena ada kesibukan jadi kita boleh. Mading itu adalah promosi kita untuk kegiatan sekolah sehat, tapi tidak seperti ada Biata yang harus kita upload ke medsos. Kalau yang ada Biata agak berat, Bu Lili itu membuat video mengupload. Kalau yang LES itu lebih sederhana, hanya membuat mading yang kita tempelkan di mading. Dulu saya punya madingnya, tapi sekarang sudah ada. Kalau yang perlu dibuat, boleh dibuatkan ya Pak ya. Kita buat madingnya Bu Anwar. Di sini kita menempelkan apa yang kita kerjakan di kelas sekolah kita. Bu Nawi boleh bekerjasama dengan guru lain, boleh silakan Bu Nawi. Tapi semuanya terkait dengan kegiatan LSS yang sedang kita laksanakan. Misalnya foto-foto kegiatan anak-anak, foto-foto hasil kerjaan anak, berupa taman-taman dan sebagainya seperti itu. Ini untuk teman-teman yang punya ruangan dan punya mading ya, buat nawai. Nah, berikutnya mengenai indikator penilaiannya. Ini kalau tadinya ini sudah selesai saya ketik ulang, sudah ketik, ini teman-teman tinggal baca gitu ya. Kita hanya barangkali kita bahas sedikit saja ya, 1 poin saja ya. Karena kita kan punya 3 poin, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan
pembinaan lingkungan sekolah sehat. Kalau bahas tiga-tiganya ditambah dengan yang ini maaf, kita kan ada 4, yang terakhir itu manajemen, pencatatan, rapat-rapat. Kalau kita bahas sampai 4-4-nya, kita pulang jam 5 nanti. Jadi kita bahas satu aja, mohon izin Bapak. Saya hanya membahas satu saja yang pelayanan kesehatan. Tapi dari situ teman-teman bisa memperkirakan kira-kira hal yang minimal bagaimana, standar, optimal, paripurna itu akan seperti apa. Ada punya gambarannya. Sudah jadi saya langsung share di grup panitia lomba sekolah sehat. Nanti mohon izin Bu Dokter, apakah mau dimasukkan ke grup KSS-nya Bu Dokter atau saya jawab aja Bu Dokter? Oke, terima kasih. Izin dulu saya sama yang punya nomor, takut nanti kesalahan. Baik, terima kasih Bu Dokter. Nah, kita lihat sekarang pendidikan kesehatan ini. Bu Yulinya saya tidak dengar, dan ini menyangkut karena banyak sekali hubungannya dengan pendidikan olahraga dan kesehatan. Tadinya ada Bu Yuli bisa menularkan kepada Pak Ali dan Bu Sari. Ternyata Bu Yulinya anaknya pindahan begitu Pak, jadi agak ada kerepotan, pindahnya ke Selipi cukup jauh sehingga tadi pagi nggak mau maksudnya saya mau ini loh Bu Yuli, anak saya pindahan, jadi mungkin nggak bisa ikut, ya sudah nggak apa-apa. Ini yang minimal ada 1, 2, 3 poin yang harus dipenuhi kalau kita mau mendapat checklistnya 1, karena minimal ada RPT pendidikan PEDAS. Lalu ini pasti pendidikan dilaksanakan secara kurikuler, berarti di jam olahraga atau di jam-jam pelajaran lain kayak IPA, UPOCO kita ada kelas nilainya, kesehatan reproduksi, ESPO-nya kita ada, Bu Emidarti ada NAPSA-nya di kelas 7 betul ya, ada kesehatan, lalu di olahraga pasti ada itu NAPSA itu masuklah. Dalam kurikuler itu ada tentang gizi seimbang, di IPA ada kelas 8 kebersihan diri, ada nggak di IPA kebersihan diri? Ada ya, kesehatan reproduksi ada, bukan yang KESPRO itu pasti menyangkut, betul Bu Dokter? KESPRO pasti menyangkut kesehatan diri ya, itu ada. Jadi teman-teman mulai siapin RPP ya, yang IPA nih kayaknya paling banyak untuk menyiapkan RPP yang terkait dengan ini. Lalu kesehatan reproduksi ini kelas 9, tugas saya dengan UPOCO. Lalu PKHS, jujur saya belum tahu nih PKHS ini apa. Kemarin CTPS iki rupanya cuci tangan pakai sabun. Saya nggak tahu CTPS itu apa, mau bertanya malu. Dia bertanya keringan. Orang-orang oh iya cuci tangan pakai sabun, istilah-istilahnya CTPS. Lalu pencegahan MAPSA ada di kelas 8 materinya secara kurikuler ada. Lalu pencegahan kekerasan dan cedera kita sudah punya peraturannya Pak ya, tata tertibnya ada. Jadi nanti kepada Ibu Ajawati nanti tata tertibnya juga mungkin kita dapatkan satu file itu untuk supaya checklist 1. Lalu apalagi ini pencegahan penyakit tidak menular, nah melalui pendidikan kesehatan ada, kita punya termasuk IMS dan HIV/AIDS itu ada di KESPRO kelas 9. Lalu pencegahan COVID kita sudah banyak tulisan. Lalu apalagi ini kebiasaan adaptasi usaha baru, materi yang diberikan disesuaikan dengan prioritas daerah. Materi kesehatannya kita sekarang lagi ribut masalah COVID ya, kita banyak membahas tentang itu. Lalu terdapat dokumentasi dan foto kegiatan ini Bu Siti Arnawai yang akan mendokumentasikan dalam bentuk materi begitu ya Bu Adawin. Jadi teman-teman di Pokja kalau ada foto-foto boleh diberikan kepada Bu Siti Arnawai. Ada hasil produk dari tiap Pokja monggo diserahkan ke Bu Arnawai. Nanti Bu Naya bertugas untuk menyampaikan di materi. Begitu kira-kira cara kerjanya Bu Arnawai, sudah punya gambarannya. Karena kemarin beliau bertanya pada saya, Bu Eli nanti kerja bagaimana? Aku kalau ngomong tidak ada contohnya tuh nggak terbayang. Sekarang kan sudah ada contohnya. Saya punya bayangan, Bu Arnawai juga punya bayangan. Nanti jangan membayangkan seperti yang Bu Lili buat banyak banget. Kalau Bu Lili mah kita yang kecil-kecil aja gitu ya Bu ya. Oke, lanjut.
Pendidikan jasmani dilaksanakan secara reguler, jelas. Jadi nanti buktinya ada jadwal pelajaran yang di situ ada jam olahraga, tinggal kita stabilo warna kuning. Nanti saya kerjasama dengan Ibu Nunung untuk bisa mendapatkan file jadwal pengajaran. Ini yang minimal yang harus kita miliki. Kayaknya ini semua kita punya ya. Insya Allah kita sudah punya semua yang ini ya. Nah, nanti dah nilai 1 dari tangan nih. Dari poin ini baru 1. Poinnya banyak banget gitu ya. Sekarang yang standar, yang mungkin checklistnya 2. Apa yang harus kita miliki? 1, dipenuhinya strata minimal. Seluruh indikator pada strata minimal sudah terpenuhi. Sekarang di PEJAS itu dan kesehatan dilaksanakan secara ekstrakurikuler melalui ekskul, olahraga, bela diri, UKS. Nanti bersama lagi dengan Kodoti dan teman-teman pembina ekskul. Ayo, sudah harus membuat programnya. UKS alhamdulillah sudah punya programnya, baru programnya, belum melengkapi dengan yang lain-lainnya karena masih banyak. Nah, ini dipenuhi, terutama yang tadi yang terkait dengan jasmani dan kesehatan. Kita olahraga yang jasmani apa ya, Pak Dewati? Voli ada ya? Nah, baru voli ya, berarti itu harus sudah ada programnya. Nanti saya bisa bersama dengan Bu Dewati. Lalu kegiatan ekskul ini terjadwal dan dilaksanakan rutin seminggu sekali, tentu dilengkapi dengan daftar hadir dari siswa dan pembina. Semua peserta didik minimal mengikuti 1 jenis plus yang wajib, yaitu pramuka, kecuali kelas akhir. Kelas 9 biasanya hanya diperbolehkan di semester 1. Kemudian yang PJJ kita lewat, dan karena kita sudah tidak PJJ, kita langsung masuk poin ketiga, melaksanakan literasi dengan materi kesehatan. Nah, ini yang kita belum ada yang boleh mati ya. Sementara ini literasi kita baru di Indonesia, Inggris itu dalam bentuk cerita barangkali. Nah, suatu hari boleh literasi bahasa Indonesia tapi dengan materi kesehatan. Saya nanti siap untuk memberikan materi tentang kesehatan, atau kalau perlu memanggil narasumber dari puskesmas, saya siap untuk membantu mengundang beliau. Kapan diperlukan, saya siap. Jadi kita perlu pembicara untuk materi tentang ini, saya siap untuk mengundang. Tinggal ditentukan tanggalnya, saya akan mengundang teman-teman kesehatan. Karena kemarin Dr. Gigi Iren dari puskesmas kecamatan mengatakan bahwa puskesmas siap membantu. Semua instansi yang kemarin datang mengatakan saya siap membantu. Nanti tinggal bersurat, termasuk bersurat kalau kita kekurangan tanaman, misal pojok taman Bu Dewi itu kurang tanaman apa, monggo bersurat. Saya sudah punya alamat untuk bersuratnya, sudah tahu kontaknya, sudah ada, tinggal kita hubungi kalau bersurat bagaimana. Yang perikanan Bu Endang, mereka siap ada ikan lele dengan ikan nila untuk kita minta. Lalu tanaman obat, mereka tidak menyebutkan nama tanamannya, tapi saya akan menuliskan apa yang kami butuhkan. Kami boleh dituliskan, kita perlu mahkota dewa, kita perlu daun dewa, boleh kita tuliskan kami ya. Nanti tinggal bersurat, termasuk untuk sampah. Orang kecamatan udah janji, Bu Dokter, waktu kita di WIATA ya buat dia. Mereka berjanji nanti akan datang orang dari kecamatan khusus menangani masalah sampah. Karena sampah itu harus kita bilang organik, anorganik. Lalu terkait dengan bank sampah itu sudah jadi. Kita tahun 2017 sudah jalan Bu Dokter, bank sampahnya. Kita punya buku tabungannya, sudah punya. Tapi karena sekolah kita terus dibongkar, hilang semua kegiatannya Bu Dokter. Sayang banget. Tapi kalau mau membuka kembali kerannya bisa. Kita bisa. Nanti saya akan ngobrol lagi dengan Bu Eni, karena dulu yang ngurusin Bu Eni tentang bank sampah.
Bu Eni bagaimana cara membuat kerjasamanya sehingga waktu itu kita sempat ada pengangkutan botol aqua dan dirupiahkan. Ada, kita sudah pernah waktu itu kepala sekolahnya Pak Agus Mulyono. Kita sudah berjalan. Kemarin juga ada sampah elektronik. Iya. Bisa kabel-kabel tak terpakai, Iya. charger yang rusak. Anak-anak dulu di sekolah lalu bernilai rupiah. Ya, betul. Termasuk kalau kita punya alat elektronik yang sudah tidak terpakai itu boleh sampah elektronik. Saya pernah membaca Pemda DKI itu menyiapkan tenaga yang mereka menjemput itu tinggal kita berikan entah dirupiahkan atau tidak, tapi program itu ada. Saya pernah membaca program dari Pemda DKI. Betul begitu ya. Jadi kalau di sini kenapa? Kalau wali bekas, Wali bekas ada nggak yang wali bekasnya? Minyak goreng. Minyak goreng ada. Iya, minyak goreng ada. Di tempat saya ada. Dirupiahkan. Minyak goreng ada. setiap PT sudah ada minyak Nah. goreng, minyak goreng kalau dibutuhkan. Ya betul, sudah ada. Saya pernah membaca dan melihat itu mas-mas yang ngumpulin lalu dirupiahkan, tapi saya lupa minyaknya terus diapakan, saya lupa itu. Dia bikin Diserahkan. di Ah. mainan. Ya, ada petugasnya sendiri. Gitu ya, jadi tidak digunakan lagi tapi tidak ulang di recycle mungkin diapakan begitu. Jadi ternyata terobosannya banyak banget ya. Tenang aja nih, yang nanti ke bagian tugas di situ tenang aja, ada yang ada biasa terutama ya yang inovasi itu banyak sekali. Bu Gita kalau nggak salah ya, yang inovasi itu banyak sekali. Nah, sampah elektronik mulai dari sekolah mungkin sudah mulai kita bisa pikirkan kalau ada kabel-kabel yang terpakai kita kumpulkan. Nanti tinggal cari info nih departemen apa ya namanya kalau itu dari Pemda DKI apa namanya ya, saya lupa namanya apa itu. Kalau kita kan ada PPSU misalnya, ada Kesling misalnya. Nah, menangani itu saya nggak tahu nama itunya apa, tapi nanti coba mencari info. Kalau ada kita bisa cari kontak personnya lalu kita hubungi bagaimana nih mengatasinya. Nanti kita coba cari, karena waktu saya di sekolah mau ke Padilla itu sudah jalan. Jadi mereka datang mengambil sampah limbah dari botol-botol. Jadi setiap Jumat siswa-siswi itu kita suruh bawa dari rumah botol atau gelas aqua minimal 5. Yang kedua mereka kumpulkan, kalau itu bernilai rupiah. Habis itu limbah elektronik juga. Nanti saya juga tanya. Notinya baru yang menurutnya. Tiga di jantung. Oh, itu baru atau jantung ibu? Nah, 03 baru itu juga masuk untuk sekolah sehat Bu Kris, Ibu Kris kalau nggak salah. Dan hari ini ada pelatihan anggrek nih, pelatihan budidaya anggrek di channel baru. Betul. Karena Bu Krisnya itu guru prestasi dan beliau sudah pernah ke luar negeri. Jadi beliau sudah punya channel ke luar negeri. Iya. Ya, anggreknya memang bagus banget. SD03 kemarin di share di grup itu memang anggreknya luar biasa. Dan beliau dari guru prestasi yang sudah sampai ke luar negeri. kita juga bagus, cuma nggak ada yang lihat aja ya. Siapa ya? Enggak, anggrek kita sudah berbunga terus nggak lama-lama bunganya. Malah lebih banyak anggrek kita kalau Begitu ya. mereka dia juga langsung ke SD 03. Oke, kalau gini nanti saya akan foto, saya share di grup ini ya, biar teman-teman tahu. Ini loh juga punya anggrek, saya nggak mau kalah. Terima kasih. Nanti saya akan foto, jadi di foto yang bagus, saya kirim ke grup sana. Ini loh bunganya SD Negeri 1. Kita sudah pernah undang buat dia, orang dari kakak ya. Iya sudah pernah ya dengan pemirsa. Terima kasih. Nah, literasinya kan itu 2 kali sebulan yang dengan materi kesehatan. Nanti monggo teman-teman dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh mencari di internet literasinya apa, atau misalnya Bu Ali tolong siapkan, saya akan siapkan dari buku rapot Parija, boleh betul Parija, tas saya Parija, disiapkan yang buku rapot kesehatan. Maaf, saya tunjukkan dulu. Kemudian, nah ini tadi buku rapor kesehatan atau buku bertopik kesehatan lainnya dilaksanakan oleh masing-masing kelas, didiskusikan dengan orang tua. Nah ini mungkin pada waktu masih PJJ ya,
orang tua memantau. Ya betul, ini PJJ ternyata. Selama PJJ ini dipantau oleh orang tua. Lalu yang keempat, melaksanakan pembinaan kader kesehatan sekolah. Kita punya kader kesehatan, jumlahnya kemarin sekitar 70-an. Nah sekarang anak kelas 9-nya sudah sebagian keluar, tersisa 68 kalau nggak salah Bu Media ya. 68 itu masih kurang karena jumlah minimal 10%. Oleh karena itu mohon izin Pak Nana, mungkin bulan Juli atau awal Agustus saya akan minta Puskesmas untuk pembekalan kader kesehatan remaja Pak selama 3 hari supaya jumlah kader kita bisa mencapai minimal 10%. Karena di sini mensyaratkan 10%. Nanti saya akan membuat programnya untuk bisa diajukan ke Puskesmas kecamatan atau Puskesmas kelurahan supaya bisa ditindaklanjuti. Kemudian pelaksanaan kegiatan UPS ini terdiri dari duta gizi, berarti nanti ada yang pokja gizi, tapi kita masukkan ke dalam pokja kantin karena kantin terkait dengan gizi. Lalu duta kebersihan ini Ibu Rahmi, termasuk nanti Jumantik. Saya sudah ngobrol dengan Bu Dwi. Dulu Jumantik yang ngurusin Bu Tami, anak-anak OSIS Bu Tami ya, masih ingat dulu ya. Jadi nanti Bu Rahmi kalau sudah dapat siswa yang berada di Pokja ini, Ibu bisa kerjasama dengan anak OSIS untuk melakukan PSN setiap Jumat. Nanti poin-poinnya apa saya yang akan menyiapkan untuk bisa Ibu checklist. Lalu detektif kantin, waduh saya baru dengar, waduh Pak detektif ya, mungkin dia memakai nih, kira-kira kantinnya bener apa enggak nih, ya. Tapi nggak usah khawatir, bulan depan orang Puskesmas akan datang ke sekolah kita khusus melihat kantin, lalu akan memberi stiker kalau kantinnya layak kesehatan. Itu dokter Iren sudah ngobrol dengan saya. Kalau sudah layak, Bu Eli, saya akan berikan stiker tanda bahwa sekolah kita sudah sehat kantinnya. Ini harapannya, karena menurut kita ini coba jadikan kantin SMP seharusnya itu berbeda dengan kantin sekolah lain. Kita mulai dari kita menjadi contoh untuk yang lain bahwa kantin kita adalah kantin sehat. Jadi yang dijual tidak ada nanti makanan yang Ciki. itu tidak ada Bu. Minuman kayak teh sisri itu tidak ada Bu. Iya, kemasan. Adanya mie ayam, nasi uduk, nasi goreng gitu ya. Insya Allah tidak ada yang instan, semuanya olahan. Terus di tiap kelas yang saya ngajar, saya sudah sambil promosi Bapak Ibu. Ini mohon izin teman-teman di kelas sambil promosi ya. Untuk anak membawa tempat minum dan makan, saya katakan di kantin sekarang masih nyiapkan wadah. Next, saya bilang ke depannya kau bawa wadah. Jadi kalau mau ke kantin beli ayam bawa wadahnya, karena kantin nggak menyiapkan. Apa fungsinya? Saya katakan mengurangi timbulan sampah. Kalau teman-teman semuanya kita di kelas sepakat menyampaikan itu, jadi omongan saya nanti nyambung dengan omongannya siapa di kelas itu. Ternyata yang ngomong cuma Bu Eli, ternyata Bu Endang ngomong, ternyata Bu Lili ngomong. Jadi yang mereka akan tahu bahwa ini program sekolah didukung oleh seluruh keluarga besar SMP 79. Bersama pasti bisa Allah. Itu apa ini ya? Terdapat 10% kader kesehatan tadi. Kalau kita 1000 berarti minimal 100. Sekarang baru ada 68-an. Saya masih kurang 30-an kader. Nanti akan diambil dari kelas 7. Mohon wali kelas 7, ayo anaknya dibujuk-bujuk. Satu kelas minimal 3 aja. Masih baru 27 masih kurang ya. Diambil dari yang waktu SD dokter kecil. Biasanya nyambung. Ada nanti. Mohon bantuan wali kelas 7 untuk membujuk anak-anaknya untuk ikut UKS. Ada pembagian tugas untuk kader dan guru pembina. Ini tugas saya dengan Bu Metia untuk memilah-milah. Nah ini cuci tangan pakai sabun bersama kita alhamdulillah sudah ada. Terjadwal rutin minimal lebih itu setiap hari ya.
Nah, semua sudah kalau di sini nggak masalah karena kita sudah melaksanakan setiap hari. Saya lewat melaksanakan sarapan bersama dengan gizi seimbang. Yang dulu kita pernah laksanakan waktu sekolah yang belum dibongkar, ya. Tapi masih sebulan, bukan sebulan sekali. Kalau ada minggu 5, nah ini mensyaratkan sekali seminggu, Pak. Gimana ya? Padahal kan kita kalau hari Jumat kan berganti-ganti ya. Tapi kemarin ya adanya apa aja sih dari Jumat itu? Jalan sehat, senam, adiwiyata. Nah, pada saya nanti masukan. Saya bilang ke gunung-gunung jangan cuma yang pas minggu kelima dong. Kan tidak setiap bulan minggunya ada 5. Berarti nanti makan sehatnya nggak setiap Minggu. Jangan setiap minggu boleh tiap bulan aja enggak. Gitu ya. Jadi kalau makan sehat bersama nanti saya biasanya mengundang Ibu Nova dari Puskesmas Kelurahan atau nanti Ibu Lili dari Puskesmas Kecamatan yang ahli gizinya untuk menjelaskan gizi seimbang untuk anak sekolah seperti apa. Saya itu dilanjutkan dengan makan sehat bersama dan siswa putrinya mendapatkan TTD, tablet tambah darah. Di kelas-kelas yang saya ngajar, saya sudah promosi. Saya sedang menunggu format untuk persetujuan izin dari orang tua untuk TTD karena saya belum sempat mencari di file saya. Saya juga sebetulnya filenya ada tapi di komputer yang berbeda. Jadi kalau mau itu mudah-mudahan buka komputer yang lama. Sementara sekarang saya lagi mengetik ini, jadi belum kepegang. Mudah-mudahan bisa secepatnya saya mencarikan untuk harus cepat sih karena hari Senin itu harus sudah ada surat persetujuan yang dibagikan ke seluruh siswa. Nah, siapa yang bersedia itulah yang nanti akan diberikan TTD setiap Jumat. Dan nanti saya minta bantuan teman-teman di lantai 2, 3, dan 4 membantu untuk memberikan TTD. Gak mungkin saya sendiri. Saya di bagian bawah misalnya 4 kelas, di lantai 2 2 orang, di 3 3 orang, lantai 4 3 orang membantu pemberian TTD dengan syarat harus sarapan dulu. Saya di kelas sudah ngomong harus sarapan. Kenapa? Itu alasnya perlu kita isi makanan dulu baru obat. Mudah-mudahan saya kesana ngomong dokter ya. Saya nanas. Betul. Ya ini Bu gesit ya Bu. Ini Bu gesitnya. Nah, tenang aja. Ada Bu gesitnya di samping. Betul. Kebetulan mereka sudah ikut pelatihan KKR itu Bu dokter. Ya Bu ya. Tinggal kita karyakan nanti mereka. Insya Allah Bu dokter. Lalu sikat gigi bersama. Kayaknya SD ya Bu dokter ya. Ya, tetapi di poin sini gak ada keterangan untuk SD atau MI gitu. Kan biar yang saya ketik di sini yang untuk SMP, SMA. Kalau yang untuk TK, SD, SMP, saya nggak SD, TK, saya nggak tulis karena kan nggak terkait dengan kita. Tapi ini nggak ada penjelasannya. Sikat gigi bersama. Saya mikir, buat anak SMP, Bu dokter, apa ini masa sikat gigi bersama Bu dokter? Sebenarnya kalau program sikat gigi itu saya tadi itu hanya di KPK SD karena lebih lama tuh kalau di SMP. Males sekali ya. Selama yang masih punya gigi ya. Jadi yang cenderung bermasalah tuh banyak memang di SMP. Begitu ya Bu dokter. Oh, untuk SD malah ya Bu dokter. SD karena gini, masa SD itu masih dicampur. Gigi susu sama gigi tetap. SMP itu lagi tetap. Cuma banyak yang mengabaikan. Oh gitu. Oh jadi. Masalahnya banyak di SMP memang. Oh gitu. Jadi tetap kita laksanakan Bu dokter ya. Kalau memang mau disarankan lebih bagus karena dengan kita tahu mereka sikat gigi yang benar itu kita tahu mereka bisa menjalankan kerja juga. Oh gitu. Baik, terima kasih. Jadi wajib ya saya. Wajib ya. Berarti Bu dokter dilaksanakan setelah makan siang bersama ya. Iya. Lalu diganti ya. Nyambung. Nyambung, Saya ya. juga siap nyuting. Wah, itu hari Jumat Minggu nanti Pak. Karena programnya banyak. Makan bersama, lalu gosok gigi bersama, lalu TTD Pak. Belajarnya kapan Pak? Boleh ya Pak ya? Karena lama, nggak mungkin cuma 40 menit. Sistemnya digilir nggak mungkin sekali. Iya, nggak mungkin ya. Bulan ini
makan bersama bersama. Itu misalnya mungkin 2 kelas. Nanti berikutnya kelas yang beda. Kita mau lagi hari Jumat gue ini. Iya. Betul siap. Nantilah pokoknya koordinasi dengan Bulu dan Bu Ati. Kalau kita ngikutin semua program ini harus. Oh iya, makanya. Kakak Islam belajar. Saya bilang makanya minimal 1 kali lah, kita nggak bisa setiap minggu kan. Walaupun nanti checklistnya berkurang yang pembelian buat, kita kan yang utama KBM ya kan. Ini kan sunahnya begitu bulan ya. Walaupun sunahnya sudah mendapati wajib ya pendidikannya. Mudah-mudahan nggak salah ngomong nih, ada Pak Ustadz. Oke, sudah. Lalu ini yang optimal. Tadi yang standar sudah mulai ada tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Ini yang optimal. Jadi kalau optimal untuk urusan bikin soal, Bu Bojo jagonya. Wah, kalau bikin soal susah banget Bu Bojo, nggak langsung ketebak jawabannya. Hot banget Bu Bojo. Maka saya suka minjam soal Bu Bojo. Bu Bojo minjam soalnya tuh biar hot gitu. Karena saya bikin soalnya gampang kalau Bu Bojo hot. Apalagi kalau fisika, udah gitu. Hadir. Yang optimal, yang standar harus terpenuhi. Oke, kita lihat teman-teman ya. Kemudian ini ada peregangan. Sekolah melaksanakan peregangan di antara jam pelajaran. Mungkin kayak itu kali ya yang di puskesmas yang jam 10 yang diiringi lagu. Senam, iya. Yang suka ke puskesmas apa ya? Jam 10 lagi ada. Waktu itu waktu saya dengan Pak Agus Bulyono yang sekolah sekolah sehat atau di atas saya lupa, datang ke puskesmas pas jam 10 lalu disuruh semua berdiri peserta rapat. Senam. Apa Hanya 3 dokter? menit. Saya lupa. Senam simpel aja. Simpel. Ada itu simpel banget dokter. 3 menit. 3 menit ya, 3 menit itu peregangan betul. Kalau capek ya berdiri aja. Kalau sakit ini atau Enggak capek bu dokter, sekitar banget. Lalu bagus boleh menyampaikan begini, boleh kita boleh tuh minta lagunya untuk dilaksanakan di sekolah. Belum saya minta sekolahnya dirobohin. Akhirnya lupa sampai sekarang. Nanti akan. Kalau sama-sama jam 10 gimana nyanyi Indonesia Rayanya? Nah itu dia, ada Indonesia Raya, ada Pancasila, ya kan? Lalu ada ini sekarang peregangan. Aduh. rame. Kapan belajar? Kapan belajarnya? Kapan Kalau di puskesmas peregangan hanya 3 menit sebentar banget. Iya. Kalau kita kan ada Indonesia Raya untuk tidak 3 stansa, 3 stansa. Ada Pancasila 1, ketuhanan. Dijajar. Ya, nanti kita coba deh. Nanti kalimatnya kita jawabannya. Kan sudah ada Indonesia Raya, sudah ada apa lagi Pancasila, ditambah ada peregangan atau tidak usah bermusik. Mungkin kita di kelas aja. Kalau sudah masuk jam berapa peregangan? Ayo anak-anak berdiri kayak tadi saya di kelas 94. Ayo anak-anak semua berdiri. Ya, yuk kita peregangan dulu. Yang penting kita berdiri di belakang badanmu supaya nggak ngantuk karena mereka sudah mendapat. Mereka sebentar gini-gini aja anak-anak. Sudah enak kan? Sudah bu, duduk lagi. Udah gitu doang. Yang penting ada judulnya peregangan. Cuma tadi saya foto, coba difoto ya. Sudah ada fotonya. Iya betul itu bu. Tadi saya mau kerjakan yang anak-anak 94 di bawah. Aduh, saya nggak mikir HP tadi nggak saya foto. Biar mereka peregangan. Sedang dia bu enak bu, relax. Udah nggak ngantuk. Udah pas ngantuk cuci muka, enggak bu, duduk lagi, lanjut belajar lagi. Kayak gitu aja nih barangkali semacam ice breaking. Kalau ice breakingnya Bu Anawai, jangan dulu. Saya nggak bisa soalnya. Bu Anawai jago banget kalau bikin ice breaking. Saya nggak bisa tuh ice breakingnya. Ya lanjut tes kebugaran ini Bu Yuli. Minimal sekali setahun dilaksanakan oleh seluruh peserta didik dan ada nilainya. Tes kebugaran. Kemudian yang berikutnya, pendidikan kesehatan terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya dibuktikan dengan RPP. IPA, apalagi ada Penjas pasti, BK mungkin ada, mapa lainnya kalau ada nanti silakan langsung store RPP-nya, tidak perlu diminta. Kalau ada memang langsung diserahkan untuk RPP-nya yang terkait dengan ini. Nah sekarang
yang paripurna seperti apa? Terpenuhi yang strata optimal. Lalu pendidikan karakter dan keterampilan hidup sehat mencakup 5 poin. Kayaknya sama ini ya. Religius, gimana sih? Buatnya kalau religius namanya gimana? Namanya lupa ya. Religius, nasionalisme kayak gitu ya. Lalu kemandirian, gotong royong, integritas. Lupa saya namanya. Beriman, bertakwa dan Ini masih sama yang kemarin Buati. Peserta didik memiliki karakter dan keterampilan hidup sehat ditandai dengan tidak ada bullying, merokok atau membolos, lalu tidak ada perkelahian di sekolah dan antar sekolah. Insya Allah di 19 kita tidak ada ya. Tapi tetap harus ada buktinya. Apa nih nanti buktinya? Mungkin salah satu ada tata tertib itu ya. Lalu apa lagi nah? Yang kemarin Bapak info dari mana tuh Pak? Ya berarti itu bisa untuk bukti ya Pak ya. Bahwa semua kita mungkin nanti diberikan untuk bukti ya Pak ya. Itu ada. Iya Pak, nanti dicetak. Nanti minta Karos untuk mencetakkan ya. Terus ini DP hubungan ini Bu Dila. Adanya forum komunikasi pendidik dan pasar riwayat. Ini dilaksanakan 1 kali setiap bulan. Masih ada BP. BP juga maaf tadi lewat BP programnya jadwal sekolah lengkap ya Madinah. Lalu apa? Ada anak konseling itu ada semuanya. Dulu kita punya konseling kesehatan waktu sekolah lama. Waktu itu yang menangani Bu Emi, kita waktu itu udah Bu Emi UKS ya. Yang nangani Bu Jenis ya, Siti Aisyah ya. Yang PKPR apa ya? PKPR ya bukan tuh ya. PKPR namanya ya, kesehatan remaja. Nah itu dulu dilaksanakan, tapi terus sekolahnya ambruk pula programnya Bu Dokter. Hilang semua ya. Nanti dibangun lagi tugas Bu Dila ya. Nanti saya akan menghubungi orang puskesmas supaya Bu Dila bisa. Waktu itu bukan orang puskesmas, dari PKK. Iya dari PKK. Melibatkan orang tua yang dipanggil nanti kalau ada yang perlu konselor. Nah demikian 1 poin sudah kita bahas dari pendidikan kesehatan, yang pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat dan manajemen. Nanti Bapak Ibu bisa membaca. Kalau sudah selesai, saya tinggal 3 lembar lagi. Saya memang tidak mau memfotokopi, udah niat banget saya nggak mau fotokopi karena saya uangnya kebuang-buang. Nanti saya ketik, saya kirimkan nanti lewat WA grup lomba sekolah sehat. Nah demikian penjelasan dari saya. Pasti masih banyak kurangnya karena saya juga masih belajar. Ini baru nerima kemarin minggu lalu, itu juga nggak dibahas tuntas oleh mereka. Kemudian yang kayaknya belum diomongin adalah taman sekolah. Toga nanti pas pembinaan lingkungan sekolah sehat, baru di situ kita ngomongin lomba kebersihan kelas, PSN, baru kita ngomongin area di situ. Bu Rami ya, nanti di poin ketiga Bu Rami, Bu Tami, kita poin ketiga seperti itu. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada masukan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli yang telah memberikan indikator-indikator stratifikasi sehat ya. Mudah-mudahan kita menjadi sandiwara di sekolah sehat. Baiklah, kita masuk kepada acara berikutnya. Lain-lain mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Saya kan punya tadi untuk mading tadi. Kebetulan belum saya tempel karena waktu itu saya pakai untuk kampanye keliling sekolah.
sekitar sekolah dan kamarnya keliling sekitar perkampungan Kalisari. Ada sekitar 50 sudah saya laminatin. Kalau mau dipakai silakan, terutama buah nawai. Ya kan? 50. Ya. Boleh silakan ada yang pakai gratis. Terus yang kedua, Bu, Pak, ini kayaknya anak-anak perlu nasihat, Pak. Karena saya dapat temuan 4, Pak, mengenai kamar mandi atau toilet guru. Seru, saya terus gitu. Pertama, saya kan kalau mau ngajar pasti ke toilet dulu karena rumah saya jauh. Itu ketemu maaf itu belepetan kemana-mana. Terus pertama saya siram aja, nggak ngomong saya karena buru-buru ngajar. Nggak lama ketemu lagi pesing di kamar mandi dekat kamar mandi. Saya siram aja, tapi saya terus terlontar ke teman-teman ke kantor guru. Ayo siapa tadi? Kok bangunnya? Pertama sebelum masuk saya masih di teras yang cuci tangan itu. Kan angin ya, kalau dibuka angin kan keluar di depan. Ya Allah, ayo siapa ke teman-teman guru ke kantor guru? Ayo siapa yang mau habis pipis kok nggak disiram, baunya menyengat banget gitu. Nggak ada yang ngaku. Ketemu lagi pagi-pagi, lagi. Terus pas itu masih ngomong lagi saya ke BK, ya ibu ya jelas saya pernah ngomong. Terus ke kantor guru, ayo siapa tuh? Gitu. Memang saya langsung silang, nggak silang di mana kita juga pakai. Nah, terus Bu Gita yang nyeletuk, Bu Lili, ada saya melihat anak murid masuk ke toiletnya guru. Tapi karena saya belum lihat mata kepala, diem. Ada lagi Pak, saya sama Bu Magda di depan toilet guru, depan bener pintunya. Bu Magda guru terus saya, karena mau sholat siang, duhur, buru-buru kan. Nah, terus lama nggak keluar-keluar. Pikir saya teman sendiri, kita tungguin. Ternyata keluar anak murid 2. Bu Magda juga marah. Kamu kelas berapa? 96 ngakunya. Nah, udah nanti ke kantor, gitu. Nah, ya, bentar. Terus kantor kata Bu Magda. Nggak ke kantor ternyata. Pas di kantor datang ditanya, kamu kelas berapa? Ngakunya 91. Nah, sono ke Bu Endang. Bu Endang ngomongnya jangan diulangin ya. Kata Bu Magda, jangan begitu aja Bu Endang. Saya nggak ikut jawab cuma, emang ngapain itu ya? Dari 96 mungkin karena lantai 2 ya 96 aja gitu kan. Kok 91 kan bawah di kelas ini, kok ke atas gitu kan. Ngakunya katanya nggak tahu itu toilet guru. Padahal di kamar mandi udah saya jelasin, itu toilet anak-anak ada 3 kurang ya. Saya sempat tertutup karena emosi karena ber4 kali Pak. Gitu sempat emosi. Itu ada 3, coba masih kurang lagi gitu. Ya itu saja saya sampaikan, harus bagaimana ya ke anak saya serahkan ke Bapak Ibu, terutama Bapak Nana, gitu aja supaya nggak terulang lagi. Karena tadi kesehatan, ya sekolah sehat. Ya itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditampung dulu Bu. Apa langsung? Baik, terima kasih Bu Lili, informasinya ini sangat penting banget. Harga benar ya. Mungkin solusi awal yaitu nanti kunci difungsikan, jadi kunci ruang guru difungsikan sehingga tiap WC guru itu mungkin ada kuncinya. Nanti kita koordinasi aja supaya siswa tidak bisa masuk sana. Yang kedua, mungkin ketidakpahaman, ketidaktahuan apa yang disampaikan Bu Lili, anak ditanya katanya nggak tahu ya, ini. Nah, mungkin nanti ada edukasi itu kepada peserta didik supaya paham tentang penetapannya. Mungkin ketidakpahaman. Yang berikutnya bisa juga mungkin ada beberapa WC yang tidak maksimal, dimakan dan sebagainya, itu masalah persoalannya. Ya, nanti mungkin saya koordinasi dengan Sarana, boleh dilihat. Terima kasih banyak. Masalahnya apa? Mungkin ketidakpahaman, mungkin juga ada salah satu mungkin WC-nya atau kerannya
sehingga dia mungkin memakai itu. Yang berikutnya mungkin untuk amannya ke depannya, jaga-jaga ke depannya mungkin kunci khusus bahasa guru difungsikan supaya nanti guru tahu dengan cepat atau ada kunci di ruang ini siapa yang tidak mungkin itu bisa kita cari maksimalnya. Makasih boleh ya. Silakan Bapak Ibu ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkait tentang PHBS dan kaitannya nanti dengan Adiwiyata dan karena PHBS itu hadiahnya Adiwiyata gitu ya. Lalu sekolah sehat. Tadi pagi kami mencoba bertiga ya, saya, Bu Rahmi dan Pak Rijal kebetulan ada tugas untuk Pokja mengawasi anak pokja bersihan di kelas 7 ya. Tadi kami coba untuk mulanya sih kalau di kelas saya yang saya ajar adalah soal peduli terhadap toilet. Kita ingin jadikan toilet kita yang awal dibangun adalah toilet yang seperti di mall, bersih, kinclong, wangi gitu ya. Kita maunya selamanya akan begitu. Jadi mohon izin Ibu, mumpung ada Ibu Wakil Komite, jadi takut nanti ada yang berkeberatan. Karena di program tadi kan saya ambil 2 kelompok laki-laki dan perempuan untuk membersihkan di awal hanya toilet lantai 4 sebagai uji coba dulu Ibu Dokter. Jadi bagaimana anak-anak yuk kita peduli terhadap toilet kita, karena di rumah kita sendiri pun gak akan terlepas bahwa toilet yang bersih pasti menjadi ciri khas bahwa keluarga penghuni rumah peduli terhadap bersih gitu ya, dan peduli terhadap kebersihan. Begitu juga dengan sekolah. Jadi saya mau ajarkan, kami nih mau ajarkan, yuk kalau nggak kita yang membersihkan siapa lagi. Jadi tadi dimulai. Tadi saya sempat bicara sama Bu Novi di ruang guru, bagaimana kalau setiap minggu itu nanti di setiap tugasnya itu di setiap lantai. Tadi kita baru uji coba, jadi nanti takut ada orang tua yang kok anak saya suruh bersihin kamar mandi sih gitu ya. Tapi insya Allah tadi kita sudah habis bersih kamar mandi, kita jangan lupa cuci tangan, yuk pakai sabun tangannya, kita cuci tangan gitu ya. Jadi mohon izin ya, kami memberanikan diri untuk anak-anak peduli terhadap toilet dengan belajar menyikat. Tadi kebetulan kalau sarana kebersihan ada Bu Dokter ya tadi. Jadi cuma mohon izin saja nanti, dan nanti saya juga di grup WOTK akan berusaha menjelaskan tentang program itu. Mudah-mudahan berterima, karena nggak ada rumah yang nggak akan bersentuhan dengan toilet, gitu kan? Pasti harus anak-anak memang harus diajarkan untuk itu. Tadi sih sudah cukup berhasil ya, Bu Rahmi dan Pak Rijal. Rencananya nanti minggu depan akan kita coba. Tadi Bu Novi bilang kayaknya kalau lantai 1 nggak mungkin deh banyak orang, tetapi justru lantai 1 itu kan menjadi sorotan. Ya, tadi saya ke kamar mandi itu aja, kok kinclongan lantai 4 nih lantainya gitu kan. Jadi minggu depan akan dicoba. Tapi nanti penanggung jawabnya jadi setiap lantai itu 1 guru untuk mengawasi kalau perlu, karena cewek cowok di lantai 1 berpisah, 2 dan 3 juga berpisah ya, saya kiri dan kanan. Mungkin gurunya harus lebih banyak untuk bisa mengawasi. Tapi anak-anak senang kok tadi, sampai di video saya itu tadi nyanyi-nyanyi di video itu. Ada lagi bersihin kamar mandi ya Pak ya. Ya ini ya, saya izin aja Bapak, kami memberanikan diri untuk itu, tapi karena kalau nggak belajar dari sekarang nikat-nikat kamar mandi kapan lagi gitu ya. Terus satu lagi Pak, saya minta izin Pak, waktu upacara, kalau ada upacara saya berarti izin di akhir pemilu upacara mau ngomong itu mengenai pemberian tablet tambahan darah, supaya saya tidak harus menginfokan ke kelas-kelas sampai di lantai 4, menginformasikan bahwa akan ada program pemberian tablet tambahan darah. Emang apa nggak langsung di WA aja disampaikan di kelas bahwa anak ada Kalau enggak, maksud saya begini Bu Dokter, kayaknya lebih enak ngomong langsung, apalagi PTM ini loh buat alasannya. Tapi kalau memang diminta untuk di WA saja, saya akan buatkan di WA. Tapi kalau saya diberikan kesempatan ngomong, nggak usah lama-lama,
5 menit saja, saya akan menyampaikan apa sih manfaatnya, programnya bagaimana, caranya bagaimana, supaya ada penekanan bahwa ini harus sarapan dulu, ini untuk mencegah anemia dan sebagainya. Kayaknya lebih enak ngomong langsung daripada WA karena ada penekanan dalam saya bicara kepada anak-anak kalau diizinkan. Kalau tidak, saya akan pakai WA. Monggo, kalau diizinkan hari Senin saya siap berada di belakang, kalau dipakai saya maju, kalau tidak berarti saya akan membuat melalui WA. Terima kasih. Terima kasih apakah dari Ya, terima kasih tambahan mungkin ya mengenai menjalankan program ini. Sama yang disampaikan Bu Eri tadi pasti diizinkan lah Bu ya. Kayaknya dijalankan dua-duanya nggak apa-apa Bu ya, WA adalah informasi setiap Senin, jadi lebih efektif juga nggak apa-apa. Yang penting jelas terjadwal programnya. Jadi paling tidak dengan terjadwal program mungkin wali kelas juga bisa menyampaikan lewat PO kita juga bisa mengingatkan. Kami dari komite lewat sekolah juga akan mengingatkan. Iya, nanti ada suatu tujuan. Mungkin dari kami dari komite akan mengingatkan terus ke setiap kelas, karena saya sendiri ada menyambut setiap kelas angkatan, kelas kelas 7, kelas kelas 8 dan kelas kelas 9 saya punya Pak. Jadi segala informasi akan disampaikan, dan kebetulan pas juga kemarin di WOTK disampaikan juga oleh Bu Novi, kita benar-benar mulai ketat aturan, misalnya yang menjabat kelas tidak boleh orang komite, jadi biar tidak ada rapat kerja gitu. Jadi sudah mulai diterapkan, saya sudah mengingatkan ke setiap kelas, terutama kelas 8 kelas 9 untuk memilih kelasnya tidak orang komite. Jadi jelas skop kerjanya gitu ya. Oke, terus untuk ini sarapan ya. Kita kan sudah mulai membiasakan anak karena kantin kita belum aktif, kita sudah membiasakan anak untuk bawa bekal. Ini ada beberapa orang tua yang mengeluh, menyampaikan ke saya itu mereka kan pada bawa bekal, ada yang udah bawa, ada yang mereka dititipkan ke pos satpam. Nah ini perlu dipantau juga, karena ada beberapa orang tua bilang bekal nasi nggak ada. Iya, ada ya. Udah ditulis nama nggak ada, satu. Yang kedua tadi baru saya dapat info, iya ini saya nitip bukan bekal, dia nitip jilbab anaknya sama charger, tapi plastiknya dibuka, awal kemana-mana isinya gitu. Itu gimana ini gitu kan? Jadi rasanya kita menitipkan sesuatu ke namanya pos satpam aman apa tidak? Saya pertanyakan lagi ya. Saya akan coba cek lagi, saya bilang tadi kan, saya coba lihat, nanti saya koordinasikan lagi, saya sampaikan. Dan kalau cek nanti ke satpamnya, kita pesankan ke satpamnya, kalau namanya titipan harus amanah gitu kan. Mungkin itu. Terus yang untuk sarapan, kadang-kadang anak kan nggak sarapan, mereka bawa bekal. Nah saya mau tanya nih Pak, jam istirahat pertama jam 9 atau setengah 10 ya? 9 ya? Akan ada ini yang baru ya, nanti akan di-share ke gitu. orang tua. Jadi karena ada perubahan waktu. ya. Berarti tetap ada 2 jam istirahat? Ya. Oke, berarti ada insoma ya? Istirahat siang sholat ya? Ada beberapa anak yang jam istirahat pertama tidak makan bekal, mau makan di istirahat kedua, tapi nggak sempat, nggak ada waktu, karena jam istirahat kedua tuh terlalu pendek, habis waktu untuk waktu sholat. Nah itu ada beberapa keluhan, sampai minum pun nggak bisa. Saya sampaikan kalau minum kan menurut saya, kalau minum kan anak nggak dibatasi kalau di sekolah ya, di kelas, karena mereka bawa tumbler sendiri kan. Nah ada beberapa guru, karena kalau anak kan nggak makan waktu ya, kalau anak haus ya minum aja, nggak akan mengganggu semuanya. Atau memang ada aturan diizinkan atau tidak, itu diperjelas saja. Jadi nanti saya juga enak menyampaikan kepada para orang tua bahwa oh iya memang ada aturannya. Kalau tumbler belum dibawa tapi jam sekolah itu tidak boleh ada di atas meja. Atau sebaliknya boleh membiarkan anak tidak sebentar keluar, izin minum gitu kan. Karena setiap kelas kalau setahu saya sudah ada ini juga galon, jadi anak nggak perlu ribet minta izin minum beli keluar gitu kan. Setiap kelas setahu saya sudah difasilitasi oleh galon. Makanya anak-anak wajib, saya menekankan kepada orang tua wajib anak-anak bawa tumbler sendiri. Apakah
itu dia mau alkohol terserah. Pokoknya dia tidak dibenarkan untuk keluar membeli sesuatu dalam jam sekolah, di luar jam sekolah silakan. Nah itu mungkin yang sedikit dipertanyakan. Jadi kita lebih mempertegas aturan-aturan seperti itu yang kadang-kadang orang tua kan dia keinginan dia sendiri aja yang disampaikan. Kalau kita udah punya aturan jelas, mereka juga bisa maklum. Tapi kalau nggak jelas, mereka balik lagi, kenapa sih? Ya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Nggak ada yang tanya ini dok, HP. Orang tua. Iya, benar. Cuma saya udah menerangkan sih, cuma ya wajar ya. Dari sekian banyak 1-2 yang gatel banget supaya anaknya harus pakai handphone. Ya, cuma kita ini kalau bisa kita memberikan aturan, disiplinnya dijalankan gitu aja. Kalau satu aja longgar, mereka punya bandingan gitu. Jadi itu mungkin yang kita minta dari setiap wali kelas. Kalau memang aturan tidak boleh bawa handphone, ya udah diperketat aturan itu, yang bawa sanksinya apa, diperjelas. Jadi saya sudah menerangkan, ya banyak alasan, itu katanya alasan di rumah itu semuanya kerja, jadi menghubunginya ke bagaimana? Saya jawab, menghubungi bisa ke sekolah, kan ada handphone wali kelas, handphone di sekolah ada, hubungin aja. Masa bisa melayani dari sekian siswa, melayani satu guru bisa melayani semua siswa? Saya bilang, kan tidak semua siswa bermasalah. Jadi kalaupun aturan tidak boleh bawa handphone, itu memang aturan semua sekolah, saya bilang kan. Terus satu lagi, kan ada informasi, andaikan anak tidak pulang di jam yang sebenarnya, ada informasi sehari sebelumnya. Jadi kalau ada usulan juga, oke, saya terima usulan. Gimana kalau box disediakan satu box di kelas, lalu anak-anak bawa handphone, naruh boxnya pagi-pagi jam pelajaran. Nanti ada siswa yang diberikan tanggung jawab sebagai piket untuk handphone, menjaga handphone ini. Secara teori gampang ngomongnya ya, tapi secara praktek kita nggak bisa mempertanggungjawabkan handphone kalau ada lecet atau handphone tiba-tiba mati, sementara pengecekan sebelumnya nggak ada, nanti dipermasalahkan yang piket, kasihan juga kan. Nah itu saya bilang, saya coba pertanyakan ke sekolah, saya nggak berani jawab boleh apa enggak, walaupun itu usulannya ada, tapi paling tidak itu saya sampaikan karena pas hari Selasa saya ke sekolah, saya duduk di sini. Ini kelas 94 ya? 92, situ berarti saya duduk di 91. Jam istirahat, jam pulang jam 12, jam istirahat juga itu anak-anak pada nyapu, mereka cuci tangan, lalu mereka bercermin lah, gitu kan? Saya candain, oh udah cantik kok, bercermin begini, iya bu, gitu kan? Ini cewek-cewek nih. Terus gimana? Sekolah baru seminggu sekolah kan? Gimana? Nggak boleh bawa handphone ya? Saya tanya gitu kan? Iya. Kesel nggak? Enggak kok, enak. Kalau nggak bawa handphone kita bisa ngobrol sama teman. Kalau nggak bawa handphone kita bisa ini bu. Kalau apa-apa ngerjain kita bisa lihat buku langsung. Kalau nggak, kalau kita bawa handphone kan nggak kita buka Google. Nah, kan ada kepuasan si anak dengan tidak bawa handphone ke sekolah. Mereka merasakan mereka merasa di sekolah. Kalau mereka bawa handphone, mereka nggak ada bersosialisasi kan? Mereka sibuk duduk. Dimanapun mereka berada, kita lihat siswa-siswi kalau bawa handphone, dimanapun berada mereka nggak pernah tengadah kepalanya, selalu begini. Nah, dengan adanya handphone itu ada siswa kelas 91 saya tanya, ada siswa kelas 9 berapa sih? 94 3 ya di sini, keluar ada ke sini, terus ada yang turun, saya tanya juga ada 4-5 siswa, semua jawabannya sama. Senang tidak bawa handphone ke sekolah. Laki-laki 2, perempuan 3, dan terakhir saya tanya anak saya, tidak. Misalnya, nggak bawa handphone? Enggak, kan nggak boleh di sekolah. Gimana dong? Enak kan mama kalau nggak bawa handphone? Kalau bawa handphone itu dia sebenarnya kan pengen lihat apa, lihat WA, lihat YouTube. Jadi merasakan, saya bilang kembali suasana sekolah itu muncul lagi dengan tidak ada handphone. Jadi itu yang saya Oke, terima kasih Dr. Liza yang telah memberikan benturan pikiran kepada kita semua. Dan insya Allah ya kita bisa. Kemudian apakah
dari teman-teman Bapak Ibu guru masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukupkah? Ada nanti. Ya Bapak kepala sekolah ada dengan aja ya Bapak. Iya. Oh sudah tidak ada ya Bapak Ibu, marilah kalau sudah tidak ada kita tutup rapat koordinasi kita tentang sekolah sehat. Untuk penutupnya kita minta mohon bantuan kepada Ustadz Rizal untuk membacakan doa penutup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang terhormat Kepala SMK Negeri Jakarta, Bapak Kepala Sekolah FPD, dan yang kami hormati Ibu Dr. Liza dan juga Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan Ibu Haji Suparati, dan juga Ketua daripada sekolah sehat Ibu Dari, dan Bapak Ibu guru semua. Mari alhamdulillah telah selesai rapat kita pada kesempatan siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang menjadi diskusi kita diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan mengawali membaca suratul Fatihah. Ala nabiyyina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma li syafa'atil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hurufil Fatihah dan tabaraka abwaab al-khair wa abwaab rizqi wa abwaab as-salamah wa abwaab al-izzah wa abwaab al-futuhat wa abwaab al-jannah wa abwaab al-najat. Allahumma najina bi kulli imtihan wa najina bi kulli ham. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Rizal. Selesai sudah acara kita di siang hari ini. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.